semuanya, kembali lagi dengan channel YouTube saya, Yesi Ramjani. Baik, di video kali ini kita akan menganalisis cerpen dengan memfokuskan 3 unsur genetik. Yang pertama itu ada tema, yang kedua amanat, dan gaya bahasa. Simak videonya. Baik, yang pertama itu pengertian tema menurut Tarigan 1993. Tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar gagasan utama dari suatu karya sastra. Postulat yang kita ambil, jadi tema adalah hal pokok yang menjadi ide utama atau topik sehingga menjadi pusat pembicaraan dalam karya sastra. Baik, selanjutnya teknik menganalisis atau menemukan tema dalam suatu cerpen. Yang pertama itu dengan membaca cerpen secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi konflik utamanya sebagai titik awal untuk menemukan tema. Yang ketiga, memperhatikan kata kunci dari sebuah cerita tersebut. Dan yang keempat, mempertimbangkan pesan moral yang disampaikan dalam cerita. Baik, selanjutnya ada pengertian amanat menurut Rusiana tahun 1982. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca yang juga sebagai renungan yang disajikan kembali oleh pembaca. Postulat amanat dalam cerita pendek adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui sebuah cerita. Baik, selanjutnya ada teknik menganalisis atau menemukan amanat dalam suatu cerpen. Yang pertama itu membaca cerpen secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi tema utamanya. Yang ketiga, memperhatikan karakter, tokoh, serta konflik dalam cerita. Dan yang keempat, mengidentifikasi dialog yang sering dimunculkan dalam cerita. Kelima, mencari simbol-simbol atau majas yang sering digunakan. Dan yang terakhir ada menganalisis latar belakang penulis. Baik, berikut ini ada pengertian gaya bahasa menurut Tarigan pada tahun 2013. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jelas memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda yang umum. Baik, selanjutnya postulat yang bisa kita ambil adalah gaya bahasa merupakan cara seorang penulis dalam menggunakan kata-kata atau ungkapan dengan cara yang kreatif untuk memberikan efek tertentu dalam sebuah cerita sehingga lebih menarik. Baik, selanjutnya ada teknik menganalisis atau menemukan amanat dalam suatu cerpen. Yang pertama itu membaca cerpen secara keseluruhan. Yang kedua memahami konteks, cari tahu bagaimana majas tersebut digunakan dalam konteks tersebut. Yang ketiga itu mempertimbangkan mengapa penulis tersebut menggunakan majas tersebut dalam ceritanya. Dan yang keempat, hubungan dengan tema cerita yang dibaca atau dianalisis. Baik, berikutnya ada jenis-jenis majas menurut Tarigan pada tahun 2013. Yang pertama itu ada majas perbandingan. Majas yang digunakan untuk mengungkapkan dengan cara membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Yang kedua itu ada majas pertentangan. Majas yang menggambarkan dua hal yang berlawanan atau bahkan tak selaras. Yang ketiga itu ada majas pertautan. Ungkapan yang memiliki kata-kata kiasan serta berhubungan dengan sesuatu yang ingin disampaikan dalam cerita. Dan yang keempat ada majas perulangan. Majas yang melukiskan suatu dengan cara diulang-ulang, baik itu kata, frasa, atau sesuatu maksudnya. Baik, berikutnya ada pembagian submajas. Majas perbandingan
dibagi 16 sub. Yang pertama itu majas simile, metafora, alegori, personifikasi, eumefisme, sinekdoke, asiasi, hiperbola, metonimia, simbolik, depersonifikasi, sinetesia, difesmisme, aptronim, alusie, dan fabel. Sedangkan majas pertentangan dibagi menjadi 7 sub. Yang pertama itu ada majas litotes, paradoks, oksimoron, kontradiksi, interminus, anakronisme, dan antitesis. Dan ada juga majas pertautan yang dibagi menjadi 5 sub. Yang pertama itu ada majas metonimia, eponim, epitet, paralesis, dan elipsis. Dan yang terakhir ada majas perbandingan dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama itu ada anapora, tautologi, repetisi, dan epifora. Baik, berikut ini hasil analisis yang didapatkan dari cerpen 3 butir kurma karangan Yusrizal KW. Cerpen ini mengadopsi tema kesetiaan kawan dengan bukti pemberian kurma dengan masyarakat atau tetangga. Bukti pada dialog cerpen tersebut ialah jangan ditanya rantau jauh saja, tapi pandanglah saya dari kecintaan pada orang dan kampung ini. Walau cuma bisa kasih kurma, itu indah sekali, begitu kilanya. Seraya berkata lagi sambil menuju dadanya. Semua tergantung di sini, rantau yang jauh, tiada taranya, di dalam dada. Begitu juga sebaliknya. Di dada rasakan mana niatnya. Di setiap bulan suci Ramadan, biasanya Pak Ayub tiba-tiba muncul. Ia mendatangi setiap rumah dengan sepeda tuanya. Setiap rumah ia beri kurma. Kalau jumlah kurma itu dalam kantong plastik ada 15 buah, berarti penghuni rumah ada 5 orang. Seandainya ada 21 buah, berarti penghuni rumah yang didatanginya ada 7 orang. Ia mengatakan bahwa setiap orang atau per kepala di dalam sebuah rumah atau keluarga mendapat 3 buah kurma. Yang selanjutnya ada amanat dalam cerpen 3 butir kurma per kepala, karangan Yusrizal KW. Penulis ingin menyampaikan bahwa berbuat baiklah selama hidup, karena kebaikan akan terus diingat orang walaupun kita sudah tiada. Amanat lainnya adalah untuk selalu ingat berbagi kepada sesama manusia, sama dengan apapun yang kita miliki. Bukti dalam dialog cerpen. Saat menerima kurma, pemilik rumah hanya mengucapkan terima kasih. Setelah orang itu pergi, bibir-bibir yang belum disentuh oleh hal yang membukakan puasa. Bergetar-getar, mereka teringat Pak Ayub. Ketika kami tersadar, ketika kerinduan dan keinginan bersua Pak Ayub yang sudah 2 kali Ramadan tak pulang ke tanah kelahirannya. Pengantar kurma itu kami tahan beramai-ramai. Pemberian dari Pak Ayub itu rasanya sampai ke lubuk hati sejuknya. Baik, selanjutnya ada gaya bahasa dalam cerpen 3 butir kurma per kepala karangan Yusrizal KW. Gaya bahasa menggunakan majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa perbandingan yang mengubah benda mati seolah-olah memiliki sifat atau bertingkah laku layaknya manusia. Bukti dalam dialog cerpen. Lidah api bergoyang menjilat wajah saya yang tengah merunduk. Baik, sekian dari saya penjelasan video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.